Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa taala yang dengan segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah ta'ala kita akan masuk pada hadis dari sahabat Anas bin Malik. Hadis dari sahabat Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau sejak kecil sudah khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam syarafun azimun, sebuah kemuliaan yang besar, dan dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Innal ulama warathatul anbiya, innamal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang tidak sempat khidmah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berkhidmahlah kepada pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris beliau sallallahu alaihi wasallam bukan yang berhubungan dengan nasab. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan untuk khidmah kepada anak cucuku, tidak. Beliau hanya berpesan berbuat baik kepada anak cucuku. Tapi adapun berkhidmah, berkorban yang diwasiatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para ulama. Ya. Jadi ketika kita dalam kehidupan ini tidak memiliki khidmah kepada para ulama, kalaupun kita hidup di zaman Nabi, mungkin kita melakukan hal yang sama, tidak khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau memang jiwanya tidak mau khidmah kepada Islam, jiwa tidak mau khidmah kepada Nabi Muhammad, mau diletakkan di zaman manapun tidak akan pernah khidmah. Ya, tidak akan pernah tunduk. Di zaman Nabi tidak tunduk, di zaman setelah Nabi tidak tunduk, di zaman sekarang pun tidak tunduk. Ya. Jadi kalau di zaman dahulu, di zaman sekarang jahil, mau ditaruh di zaman manapun jahil. Ya. Karena memang dia memperturutkan hawa nafsu. Ya, dia memperturutkan hawa nafsu. Kan tapi orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah selayaknya, seyogianya untuk cinta kepada para ulama yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan laqab yang mulia, ya, laqab yang mulia. Beliau diberi laqab khadimu Rasulillah, ya, khadim Rasulullah, orang yang mengkhidmahkan sebagian besar usia mudanya, bukan usia tua. Ya, jadi kita itu terkadang kalau bicara tentang khidmah kepada Islam itu nanti kalau udah pensiun, kalau hartanya sudah banyak, baru mau khidmah kepada Islam. Dah, ya. Para sahabat mencontohkan sahabat Anas bin Malik sejak usia muda sampai remaja, di usia puncak-puncaknya, di usia cerdas-cerdasnya, di usia kreatif-kreatifnya, justru beliau serahkan usia-usia produktif tersebut untuk khidmah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan, diberi laqab oleh para ulama khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi waqad adallahu fi ardin falat. Nah, hadis ini sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Bahwasanya ada seseorang yang menempuh perjalanan dengan seluruh hartanya, menempuh perjalanan dengan seluruh hartanya. Hartanya semua dia bawa, kemudian beristirahat di sebuah pohon, ya, karena siang yang terik, istirahat di sebuah pohon. Kemudian hewan yang isinya seluruh barang berharga yang dia punya, ketika dia membuka matanya sudah nggak ada, sudah hilang. Ya. Dan tentu kalau antum kehilangan harta yang paling berharga,
ya, bisa pingsan. Ya. Antum yang paling berharga apa kira-kira? Handphone. Ya, handphone isinya game. Ya, paling berharga. Apa? Laptop isinya game lagi sama. Waduh, ya. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang paling berharga? Nah, hilang. Yang paling berharga itu hilang. Kemudian setelah dia cari-cari capek. Kemudian istirahat. Setelah istirahat dibuka matanya lagi, ternyata harta tersebut muncul di depan kedua matanya. Ya, sesuatu yang hilang tersebut muncul kembali di depan kedua matanya. Tentu bahagia sekali. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahagianya hamba ini bertemu dengan harta yang paling berharga. Ya, atau mungkin yang gampang kita ambil contoh kendaraan lah, ya, motor yang paling muncul lagi kembali lagi. Tentu rasa bahagia yang luar biasa. Kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahagia itu belum seberapa dibandingkan rasa bahagianya Allah Subhanahu Wa Taala ketika melihat hambanya bertobat. Ya, ketika melihat hambanya bertobat jadi lebih baik. Ya, tidurnya tepat waktu. Ya, kemudian ngomongnya dijaga. Kalau bercanda diukur. Ya, bukan semua yang pengen diucapkan semua. Ya, tangan pengen ngapain aja dilakukan, kaki pengen ngapain dilakukan, dipikir terlebih dahulu. Ya, hamba-hamba yang kalau bergerak berbicara semuanya terukur, dipikir terlebih dahulu. Mereka-mereka yang bertobat dari kebiasaan buruknya, kemudian menjadi hamba yang lebih baik, Allah Subhanahu Wa Taala bahagianya melebihi orang tadi. Ya, kalau kehilangan harta terbaik, kemudian ketemu lagi, utuh sebagaimana awal ketika dia membawanya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa bapak, ibu, dan juga adik-adik sekalian, taubat itu adalah jalib al-barakah. Taubat adalah salah satu alat yang paling mulia, yang paling mudah bagi seorang hamba yang cerdas untuk mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Kita semua butuh keberkahan. Kita semua butuh keberkahan. Ya, kesehatan yang antum miliki itu merupakan keberkahan. Ya, orang-orang baik yang ada di sekitar antum itu merupakan keberkahan. Ya. Hampir seluruh hal baik di sekitar antum itu namanya keberkahan, baik dunia maupun akhirat. Keimanan, keislaman, bisa menghafal Quran itu keberkahan usia. Ya. Kemudian dimudahkan untuk selalu salat berjamaah di masjid itu keberkahan. Ya. Akan tetapi keberkahan itu kapanpun bisa dicabut Allah Subhanahu Wa Taala. Diganti dengan apa? Kesibukan. Diganti dengan teman-teman yang buruk. Ya. Maka tidak ingin kehilangan keberkahan dalam hidupnya, sering-sering membuat Allah Subhanahu Wa Taala bahagia terhadap kita. Ya, bagaimana caranya membuat orang bahagia terhadap kita, Allah Subhanahu Wa Taala bahagia terhadap kita? Caranya adalah banyak-banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, baik, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadis berikutnya dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail. Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan kedua tangannya. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala membentangkan kedua tangannya. Perhatikan, tangan Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan sifat dzatiyah. Ya, ini ranahnya ranah ilmu. Ini ranahnya ranah ilmu. Maksudnya bagaimana? Keimanan seseorang di dalam agama Islam itu ada ranah sisi amali, yang kedua ada sisi ilmi. Ya, permasalahan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala itu sisi yang ilmu, ranahnya ilmu. Antum tidak perlu melakukan apapun, yang perlu antum lakukan hanya meyakini saja. Ya, ketika meyakini maka Anda seorang mukmin. Ketika tidak meyakini, waliyadzubillah. Ya, kata Imam Ahmad, barang siapa yang menolak satu sifat saja dari sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tertera dengan jelas al-mansus bil Quran, yang tertera dengan jelas di dalam Al-Quran, faqad kafar, maka dia dihukumi kafir.
meskipun salat, meskipun puasa, meskipun zakat, haji, umrah, selama dia menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan laisa muslim. Ya, laisa muslim. Perhatikan, ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memiliki kedua tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan. Seperti apa kedua tangannya? Wallahu a'lam bihaqiqatiha. Ya, yang tahu seperti apa kedua tangannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak boleh bilang tidak tahu. Ya, kata Imam Ahmad tidak boleh. Anda ragu dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mansus bil Quran, maka Anda seakan-akan ragu dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau Anda mengingkari yang ada dalam Al-Qur'an, maka Anda mengingkari yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini bahaya. Ranah ilmi itu lebih bahaya. Kata para ulama, kesalahan amali itu derajatnya lebih ringan daripada kesalahan yang sifatnya ilmi. Ya. Al-khata'ul amali ahwanu indallah azza wa jalla min al-khata'il ilmi. Ya. Kesalahan yang sifatnya amaliyah, apa? Salat terlambat, ya. Kemudian sahur juga enggak dilakukan, ya. Buka puasa ditunda-tunda, waktunya azan enggak segera menuju masjid. Itu semua khata' amali. Kesalahan yang sifatnya amaliyah. Itu semuanya tahta masyiatillah. Mudah sekali diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang berbahaya kata para ulama itu khata' ilmi, kesalahan yang sifatnya ilmiah, ya. Kesalahan yang sifatnya ilmiah apalagi berkaitan dengan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa-apa saja sifat zat Allah Subhanahu wa taala, sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala, nanti satu persatu antum akan pelajari pada kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, ya. Tapi kita ambil satu dulu, ya. Salah satu sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki kedua tangan, ya. Dan antum tidak boleh ragu dan tidak boleh katakan saya tidak tahu. Tapi katakan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, wallahu a'lam bi kaifiyatiha wa haqiqatiha. Allah lebih tahu seperti apa kedua tangannya dan seperti apa kaifiyah kedua tangannya. Tidak boleh mengatakan tidak ataupun tidak tahu. Ya, barang siapa yang ragu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, dia telah ragu dengan Al-Qur'an wal iyadu billah. Baik, itu sisi akidahnya, ya. Inna Allah Ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya di malam hari supaya orang-orang yang berbuat kesalahan di siang hari itu bertobat di malam hari, dan membentangkan kedua tangannya di siang hari supaya orang-orang yang berbuat kesalahan di malam hari bertaubat di siang harinya. Ada beberapa faedah menunjukkan bahwasannya seorang hamba itu kesalahannya sepanjang hari, siang dan malam, ya. Jadi untuk bertaubat tidak boleh ditunda-tunda, ya. Lalu saya nggak kerasa salah sih, nah itu kan jadi masalah tuh, ya. Karena kita merasa bahwasanya taubat itu kalau ngerasa salah, kalau nggak ngerasa salah bagaimana? Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Adab Syar'iyyah menukil sebuah perkataan, ya. Kalau Anda bingung, Anda merasa salah atau tidak, ya, perhatikan kata beliau. Kalau ada satu masalah saja, satu saja, jangan dua, tiga, empat, satu saja, masalah hukum syar'i, Anda tidak tahu itu halal atau haram, ketahuilah Anda sudah berdosa. Karena Anda dengan sengaja mengidap, membiarkan kejahilan itu tumbuh bersama diri Anda. Ya. Faqad akhta. Barang siapa yang membiarkan dirinya dalam kejahilan, mufarritun, dia telah menyanyiakan usianya. Jadi jangan 1, 2, 3, 4, 5 masalah, satu saja. Satu ada masalah, Anda tidak bisa menjawab. Ini halal apa haramnya? Ini hukumnya halal atau haram? Bertanya boleh pada mufti, tapi dalam masalah tanggung jawab kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad algha umruh, dia sudah menyia-nyiakan usianya. Apalagi perkara-perkara yang dasar, yang prinsip, masalah tentang salat, ya, kemudian masalah tentang puasa, ya, diulang setiap tahun. Ya, salat bahkan sehari 5 kali yang wajib. Puasa Ramadan, ya, tidak selesai-selesai. Setiap tahun padahal diulang. Ada saja masalah nggak bisa jawab.
Ya. Berarti dia sudah menyia-nyiakan usia. Faqad akhta. Ya. Ini orang sudah berbuat kezaliman, maka hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bingung mencari apa kesalahan kita, coba carilah masalah yang belum bisa kita jawab. Apakah ini halal atau haram? Kalau masih bingung, Anda berbuat kesalahan. Ya, yang mengatakan bukan saya, tapi para ulama salaf. Ya. Maka pagi, siang, sore, malam itu adalah waktu kita menebus semua kejahilan kita. Ya, menebus semua kebodohan kita, menebus semua waktu yang kita sia-siakan dengan handphone, dengan laptop, dengan kawan, dengan apapun. Ya, tebus itu. Yang merasa salah di malam hari, paginya segera ditebus kesalahan itu. Ya. Yang merasa sia-sia di siang hari, malamnya segera ditebus kesalahan. Dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan kedua tangannya, berarti menunggu. Tapi yang ditunggu pura-pura tidak tahu. Ya. Antum kalau nunggu orang, ya antum janjian sama teman, ya ketemu di mana gitu. Antum datang duluan. Kalau teman itu tidak spesial, tentu antum tinggal. Ya, kesuwen teman tinggal. Ya. Tapi kalau yang antum tunggu adalah teman yang spesial, tentu antum tunggu 1-2 jam aja antum tunggu. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita semua? Pagi, siang, sore, malam ditunggu. Ditunggu taubatnya tapi tidak taubat-taubat. Ya. Ditunggu jadi baiknya tidak pula jadi baik. Bahkan semakin mundur, semakin futur. Ya, semakin jauh pergaulannya, semakin rusak. Cita-citanya semakin tergelincir, kata-katanya semakin kotor, ya. Permainan internetnya semakin kacau. Konten-konten yang dilihat semakin tidak beraturan. Ya. Bukannya bertobat tapi semakin buruk, semakin usianya bertambah, semakin jadi hamba yang lebih buruk. Ini dia orang-orang yang diberikan istidrajun, yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya hidupnya bahagia, nampaknya uangnya bertambah, tapi nanti sebelum ajalnya tiba dia akan tahu itu semua sia-sia. Ya. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera perbaiki diri Anda mumpung matahari belum terbit dari barat. Selama matahari belum terbit dari barat, Anda adalah makhluk Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah muliakan Bani Adam. Ya. Cukup taubat aja. Jadilah orang baik. Ya. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hawa nafsu, syahwat tinggal. Ya. Jadilah orang baik yang sesuai dengan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan para ulama, banyak belajar. Ya. Belajar itu bukan cuma nyambi nunggu dapat ijazah, bukan. Belajar itu sepanjang hidup, sepanjang hayat. Ya. Karena kejahilan itu zulmun. Ya, kejahilan itu kezaliman. Karena dengan kejahilan itu Anda akan menzalimi orang lain, sudah pasti. Ya. Maka barang siapa yang ridho dirinya jahil, berarti dia sudah ridho dirinya akan menzalimi orang lain. Asbabul zulmi wal jahl. Sebab paling besar kezaliman itu kejahilan, gak ada lagi. Ya. Orang kalau sudah jahil, kata-katanya zalim, tatapan matanya saja sudah zalim. Jangankan ngomong, cara lihat orangnya sudah zalim. Cara jalannya zalim. Cara makannya zalim, cara minumnya zalim, ngobrolnya zalim, bertemannya zalim, hubungan dengan orang tua zalim, dengan anak zalim, dengan teman zalim. Itu orang jahil itu kayak gitu. Ya. Maka kalau ada seorang mukmin betah dirinya jadi orang jahil, berarti dia sudah niat mau jadi orang zalim. Ya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, lepaskan kejahilan. Ya. Dekat dengan para ahlul ilmi, dekat dengan hilaqul ilmi, halaqah ilmiah. Korbankan waktu untuk belajar. Ada waktu senggang, gunakan untuk mencari ilmu. Duduk bertanya kepada yang lebih tahu, bertanya kepada yang berilmu. Isi waktu dengan hal-hal seperti itu. Ya. Jangan sampai antum lepas dari lingkungan yang baik hanya untuk menjadi orang yang jahil, hanya untuk menjadi orang yang zalim. Ya. Tapi kan saya punya hafalan Quran. Saya sholatnya selalu di masjid. Bukankah orang-orang yang pertama akan menjadi bahan bakar api neraka itu adalah orang-orang ahlul Quran? Ya. Orang-orang ahlul Quran itu misinya berat. Jangan bermimpi menyelamatkan orang lain, selamatkan diri sendiri dulu. Ya. Awwalu man tusa'aru bihim
naru jahannam thalathah, 3 orang yang akan menjadi bahan pertama bakar api neraka itu ada 3. Ya. Yang pertama adalah qari'ul Quran. Ya. Orang yang mahir dalam membaca Al-Quran. Bacaannya bagus, ya. Hafalannya banyak. Kemudian yang kedua, al-mutasaddiq, orang yang banyak sedekah. Dan orang yang banyak sedekahnya paling banyak tertipu. Orang kalau habis bersedekah itu langsung pasti dalam hati merasa lebih baik dari orang lain. Hampir mayoritas seperti itu. Ya. Nih, saya sudah nolong kamu, saya sudah naikkan derajat kamu, ya, saya sudah bantu kamu. Jadi iblis itu tertawa kadang. Ya. Kalau lihat orang habis bersedekah, muncul kagum dengan diri sendiri, seneng. Makanya ada orang yang seneng sedekah. Seneng sedekahnya bukan karena ingin masuk surga, bukan. Tapi apa? Kecanduan sensasinya. Ya. Kalau khata, bagi kamu susah rubu' thuluth. Baik. Jadi banyak orang kecanduan sedekah itu karena sensasi. Dia ngerasa ada adrenalin yang nikmat gitu. Apa? Merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Tangan di atas, rasanya lebih terhormat, ya, lebih tinggi, lebih selamat lah. Ya. Jadi ada orang menikmati sensasi seperti itu. Dan iblis suka kalau orang-orang yang begini, semakin ibadah semakin riya, ya. Semakin ibadah semakin sombong, semakin ibadah semakin ujub. Yang ketiga, mujahid fi sabilillah, ya. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang beramal saleh. Kalau imannya betul, itu semakin takut. Ya. Mereka semakin takut kalau tidak diterima amal ibadah. Dalam sebuah hadis, ketika dibacakan salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ayat ini apakah ini dimaksud orang-orang yang takut dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala itu pezina, pencuri, pembunuh?" Bukan. Bukan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang takut ketemu Allah itu bukan mereka. Yang takut ketemu Allah Subhanahu wa taala membawa amalan yang jelek itu orang-orang yang beriman, yang salat, yang zakat, yang sedekah. Ya. Jadi manhaj Quran itu menyampaikan kepada kita, kalau antum imannya betul, pasti kalau habis beramal takut nggak diterima. Ya. Kalau antum imannya betul, setelah salam, ya, salat, salam, antum takut kalau salat ini sia-sia. Dan langsung dihitung tadi kesalahannya berapa. Tadi saya lalai di rakaat berapa. Ya, ketika berbuka puasa, bismillah, minum air. Yang diingat-ingat adalah selama siang saya ngapain, berapa banyak pahala yang saya rusak dengan sengaja. Ini orang-orang yang beriman tuh kayak gitu. Tapi kalau yang dirasakan adalah sensasi merasa lebih dari orang lain, ya, sholat juga, ya, sholat di soft-soft terdepan ini kan membanggakan, ya. Tapi ada sensasi ketika pulang tuh rasanya gagah, ya. Berangkatnya gasik, softnya di depan, pulangnya terakhir. Kalau ketemu orang tuh rasanya gagah banget. Saya hamba yang soleh, ya. Datang pertama, pulang terakhir. Yang lainnya pulangnya cepet banget, urusan dunia semua. Tirulah saya, jadilah seperti saya. Ini iblis seneng banget kalau ketemu hamba yang begini, bahagia sudah, wis beres, ya. Karena termasuk 3 orang yang akan pertama dijadikan bahan bakar api neraka. Ya. Maka kesalahan kita terlalu banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi, siang, sore, malam itu isinya semua kesalahan. Ya. Baik ujub, riya, sombong, malas, kikir, bakhil, ya. Macam-macam kesalahan. Maka jemputlah kesalahan itu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum matahari terbit dari barat, banyak-banyaklah bertobat Allah Subhanahu wa taala meskipun Anda tidak merasa salah. Ya. Hamba-hamba yang tidak pernah merasa salah ini justru salahnya paling banyak.
Ya, saking banyaknya dia nggak tahu salahnya apa. Tapi orang-orang yang bertakwa itu justru merasa salahnya banyak, padahal hari itu kesalahannya sedikit. Karena kesalahannya sedikit terasa besar di depan kedua mata. Berbeda dengan orang-orang yang memang imannya iman-iman palsu, menutupi iman dengan syahwat dunia. Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di riwayat berikutnya dari sahabat Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar itu kunyahnya adalah Abu Abdurrahman, ya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Nah, tadi kita sudah ambil beberapa kaidah, ya. Kalau ingin antum keberkahannya banyak dalam hidup, kebaikannya banyak, carilah sebab-sebab yang membuat Allah ridha kepada kita, ya. Dan sebab-sebab yang paling membuat Allah ridha kepada hambanya adalah taubah, ya. Taubat itu sebab paling besar yang membuat Allah ridha kepada hambanya. Allah kalau sudah ridha kepada hambanya, yang diminta, yang belum diminta, itu semuanya akan diberikan. Bisa sekarang, bisa nanti, bisa di akhirat kelak, ya. Kemudian kalau sudah tahu sebab-sebab barokahnya hidup itu ada pada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita belajar waktunya, ya. Kapan saya sudah tidak bisa taubat lagi? Kapan pintu taubat itu tertutup? Ya. Tadi disebutkan sebelum matahari terbit dari barat. Kita pasti merasa, ya, matahari terbit dari barat nggak mungkin besok lah, ya. Mau orang mungkin besok, bisa lusa, bisa pekan depan, ya. Itu semua talbis iblis, ya. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarib. Innahum, humnya itu kepada siapa? Orang munafikin dan musyrikin itu selalu menganggap hari matahari terbit dari barat itu masih lama. Jadi kalau ada orang Islam, seorang mukmin dan muslim memiliki keyakinan seperti itu dalam hatinya, bahwasanya matahari terbit dari barat itu masih lama, maka sejatinya dia seorang muslim, tapi keyakinan terhadap hari kiamatnya seperti orang kafir, ya. Padahal iman kepada hari kiamat, yaumul akhir, itu termasuk rukun iman, bukan? Masuk rukun iman. Tapi rukun iman yang satu itu model kita keimanannya itu hampir seperti orang kafir, mayoritas umat Islam, ya. Kalau ditanya tentang kapan matahari terbit dari barat, orang mungkin ngasuk. Nah, hampir semua seperti itu. Besoknya lagi, sehingga menunda taubat. Nah, iblis itu suka yang begini. Iblis suka kepada hamba-hamba yang menyangka hari kiamat itu masih lama. Dan akidah seperti itu ditulis di dalam Al-Quran supaya kita tidak begitu. Supaya kita jangan meyakini matahari terbit dari barat itu masih lama. Kalau memiliki keyakinan seperti itu, apa bedanya kita dengan musyrik dan munafik? Sama persis. Besok masih, oh besok saya mau ke sini, besok mau ke sini, besok mau ke sini. Ya, kalau matahari belum terbit dari barat, kalau sudah terbit dari barat selesai mimpi itu. Nah, Allah sudah jelas-jelas mengatakan innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qarib. Bagi kami dekat. Kalau bagi kalian jauh, bagi kami dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak boleh ada manusia menyangka atau bisa menghitung hari kiamat kapan terjadi. Ya. Baik secara ta'yin, yaitu tahunnya, kiamat tidak mungkin terjadi kecuali di tahun 2150 misalnya, ya. Ini kufur. Yang mengatakan seperti itu kufur, yang meyakini seperti itu kufur, yang diam saja tapi ridha kufur sama, ya. Orang yang melakukan kesyirikan itu kufur, ya. Yang menikmatinya kufur, yang diam saja tapi dalam hati ridha, itu sama seperti pelaku. Atau min ghairi ta'yin, atau meyakini kiamat masih jauh tapi tanpa menentukan tahunnya, ya cuma perasaan aja, main perasaan, ya.
kayaknya lah orang mungkin nyesuk sama. Ini akidah mukhalifah lil Quran. Jadi kalau ternyata belajar ilmu, belajar bahasa Arab, Quran, Sunnah, ujungnya tidak meyakini kemungkinan kiamat terjadi besok, percuma untuk belajar Islam, percuma. Sholatnya berarti kosong, puasanya kosong, sedekahnya kosong, semua amal ibadahnya kosong, nggak ada nilai. Kenapa? Nyatanya tidak bisa melahirkan keimanan mungkin terjadi besok kiamat, nggak berhasil melahirkan seperti itu. Berarti majelis yang antum hadiri selama ini kosong semua, nggak ada nilainya. Ternyata akidah iman terhadap hari kiamatnya persis masih seperti orang munafik dan orang musyrik, belum berubah. Islam sudah bertahun-tahun, sholat sudah ratusan kali, hadir majelis taklim tidak terhitung, gurunya banyak, tapi tidak mampu mendatangkan keimanan. Mungkin besok terjadi kiamat, mungkin besok matahari terbit dari barat. Atau pertanda yang kedua, anggaplah ternyata besok bukan hari kiamat, akan tetapi masih mungkin jadi itu kiamatnya kita secara pribadi. Ya. Kiamat kubro tidak terjadi, kiamat sughro bisa jadi besok terjadi. Ya. Kiamat kubro belum tentu terjadi karena Iran masih perang sama Amerika, masih lama kan. Oke. Tapi kiamat sughro gak ada urusan dengan Iran dan Amerika. Karena kematian orang per orang itu ajal masing-masing. Ya. Jadi kita kalau tidak mampu meyakini besok terjadi kiamat kubro, paling tidak meyakini mungkin besok adalah kiamat sughro bagi jiwa saya. Ajal saya tiba, sangat mungkin. Ya. Berapa banyak kejadian, antum lihat videonya banyak, ya, orang lagi jalan di trotoar biasa, duduk, bawa belanjaan, pingsan, mati, ya. Atau sedang naik kendaraan, ya, pingsan, kendaraannya miring nabrak, mati. Jadi kalaupun kiamat kubro belum tentu terjadi besok, paling tidak yang sughro lah, kematian kita sangat mungkin terjadi besok. Ya. Maka kita kembali lagi, tobat, antum tahu kedudukannya, manzilahnya, urgensinya, keutamaannya. Sekarang kita belajar batas waktu, kapan terakhir saya bisa tobat? Nggak tahu, jawabannya tidak ada orang tahu. Ya. Karena taubat itu berakhir dengan datangnya hari kiamat kubro atau hari kiamat sughro. Hari kiamat sughro adalah hari kematian kita. Hari kiamat kubro itu hari, ya, kematian bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa nufikha fis sur, ya, hari ketika sangkakala ditiup oleh Israfil. Adapun kiamat sughro itu hari kematian masing-masing. Ya. Jadi kalau ditanya kapan terakhir taubat saya diterima, ya nggak ada yang bisa jawab. Bisa jadi tinggal 5 menit dari waktu isya nanti. Bisa jadi 1 jam setelah Anda tertidur, tidak mungkin bangun lagi. Ya. Bisa jadi besok ketika hendak beli sarapan ternyata tidak pernah berhasil untuk beli sarapan besok hari. Ya. Bisa jadi besok ketika Antum sedang pengen membeli sesuatu, ya, jam 9 pagi saya pengen ke sana beli sesuatu, ternyata itu tidak pernah terjadi. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum yugharghir, tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, batasnya adalah sampai manusia yugharghir itu ngorok orang yang mau meninggal. Ya. Sebelum ada ngorok itu, maka antum masih sangat mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih mungkin jadi hamba yang baik. Lepaskan dari diri paling tidak dari kemungkinan apa? Termasuk 3 orang yang jadikan bahan bakar api neraka pertama. Paling tidak itu dulu, selamatkan dari 3 itu dulu. Ya. Nanti coba hindarkan dosa-dosa besar yang lain. Paling 3 itu. Ya. Masalah antum dengan Al-Quran, ya, jangan dijadikan alat ria, sum'ah. Sedekah antum jangan sampai menjadikan diri antum merasa lebih dari orang lain.
jihad antum, pengorbanan antum, jangan sampai membuat antum merasa bangga diri dan ujub. Lepaskan dari tiga hal ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari fitnah azabil qabr, ya, dan fitnah al-masihid dajjal, ya, fitnatil mamat, wa fitnatil mahya, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari fitnah-fitnah hidup, fitnah-fitnah kematian, fitnah azab kubur, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang diampuni, diberikan keberkahan, kebaikan dunia dan akhirat. Jadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama sekali rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk bertobat sesegera mungkin. Anak antum semua dari kita adalah orang-orang yang banyak berbuat kesalahan. Kalau Anda merasa tidak memiliki kesalahan, maka silahkan cek kembali, mungkin keimanan kita belum benar, ya. Karena orang-orang yang sadar kesalahannya banyak, itu justru orang yang berada di jalan yang benar. Tapi orang-orang yang merasa tidak pernah berbuat kesalahan, maka ini orang-orang yang hatinya sudah tertutup dengan syahwat dunia, ya. Baik, waktunya sudah. Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.